Kali ini dari dunia sepak bola, karena ada yang deg-degan yaitu oleh Romeni dan Calvin Verdong dipastikan ini akhirnya fit ya dan bisa bermain ketika Timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati melawan Irak pada laga kedua grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini soalnya harga mati nih, harus menang ya. Harus biar menang. Kesempatannya atau Gak ada opsi bisa, lain Jason ini. Opsi lain biar kita punya kans nih. Informasinya tunggu apa lagi? Pemirsa, kabar ini dipastikan oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Oleh Romeni dipastikan bisa dimainkan sejak menit awal usai kondisinya dinyatakan fit. Penyerang Oxford United itu kembali bermain setelah absen sejak Juli 2025 karena cedera. Sementara Verdong absen saat melawan Arab Saudi, bek klub Prancis Lille itu tidak masuk skuad karena kondisinya tidak bugar. Namun kondisi Verdong kini telah fit. Meski begitu, Sumarji mengatakan keputusan akhir ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Jadi pemirsa, minggu dini hari nanti Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan hidup dan mati melawan Timnas Irak agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluangnya dan formasi apa yang cocok digunakan untuk melawan Timnas Irak? Kita akan membahasnya bersama dengan founder Football Institute, Budi Setiawan. Mas Budi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri, Mas Jason. Ya, Mas, berkaca dari line up yang sudah dikeluarkan oleh Kluivert, apa yang tidak boleh diulangi lagi saat laga melawan Irak nanti? Ya, pertama dari hasil pertandingan Arab melawan Indonesia kemarin, memang secara line up kan cukup terkejut dengan beberapa pilihan Patrick. Dan itu ternyata terbukti ada beberapa kesalahan elementer yang menyebabkan itu adalah asal muasal terjadinya gol balasan dari Arab sehingga mereka lebih unggul dari kita. Nah, kesalahan-kesalahan elementer inilah yang nggak boleh terjadi. Jadi pada saat nanti melawan Irak dini hari nanti tentu kita berharap oleh Romeni sudah sembuh fit dan Verdong juga dikabarkan sudah pulih. Tentu kita berharap dua pemain ini bisa tampil prima sejak awal karena terbukti Romeni ketika kemarin jadi pemain pengganti di babak kedua saya pikir itu sudah sangat fit ya. Jadi kita berharap sih Romeni itu bisa main dari awal. Demikian juga dengan Calvin Verdong. Tentunya banyak kritik dari susunan pemain yang kemarin dilakukan pada saat melawan Arab. Ini menjadi evaluasi tentunya dari evaluasi dari pelatih dan itu sudah disampaikan juga oleh manajer timnas dan saya pikir kita semua optimis bahwa line up malam ini yang akan diturunkan adalah materi yang terbaik dan juga ada strategi yang mungkin lebih sedikit berbeda dibandingkan melawan Arab nanti. Oke, Mas Budi tadi menyinggung soal line up. Jadi, selain Verdong dan oleh Romeni yang tadi Mas Budi bilang harus dimainkan sudah sejak awal, siapa-siapa lagi nih Mas, pemain-pemain kunci yang diharapkan nantinya bisa langsung ini sangar di lapangan hijau kira-kira Mas? Iya, tentunya pemain favorit saya Rizky Ridho ya. Saya sih berharap Ridho itu bisa dimainkan juga dalam pertandingan nanti. Tapi sekali lagi itu adalah hak prerogatif dari pelatih. Tapi memang keberadaan Rizky Ridho menurut saya lebih membawa ketenangan kepada JIZ. Memang Kevin Dix cukup sangat berpengalaman di Liga Eropa. Penampilannya juga kemarin sangat hebat, sangat perform. Tapi kembali lagi formasi pilihan dan pemain siapa yang dipilih pada saat nanti melawan Irak ini tentunya akan menjadi kunci. Apakah kekhawatiran dari seluruh supporter Indonesia ini bisa terjawab dari line up yang akan dimunculkan nanti malam dan juga strategi melawan Irak nanti. Kalau secara permainan sebetulnya kita bisa melihat walaupun kita kalah tapi dengan skor 3-2 itu kita melihat bahwa ini memang pertandingan yang sangat ketat. Bahwa ada pemain-pemain yang melakukan kesalahan elementer, ya itu membuktikan bahwa pemain-pemain ini kan yang dimaksud adalah yang bermain di Liga 1. Dan itu saya lihat banyak kecaman-kecaman. Inilah yang sebetulnya harus menjadi evaluasi di Liga kita dan juga evaluasi dari para pemain timnas yang bermain di Liga 1. Bahwa level kompetisi dunia, Piala Dunia itu sangat berbeda. Kalau kejadian di Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh misalnya Yaakob Sayuri itu bisa ditoleransi sama wasit. Wasit bisa itu nggak
melakukan kesalahan. Tapi dalam pertandingan seperti kualifikasi Piala Dunia, kita lihat sedikit tarikan kepada kaos menghalangi pemain lawan itu sudah berakibat fatal. Dan kesalahan-kesalahan ini harus menjadi catatan yang sangat penting. Ya, Mas Budi tadi kan sudah mention terkait dengan formasi. Lalu formasi apa yang seharusnya dikeluarkan oleh Kluivert malam hari ini, 4 back atau 3 back? Sepertinya kan beberapa pertandingan dalam FIFA Matchday kemarin dia melawan Libanon, itu kita bisa melihat ada beberapa pilihan-pilihan. Kita terbiasa memakai 3-5-2 atau 5-3-2-1 atau misalnya 4-3-3. Formasi apapun sebetulnya itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah kemarin memang ada beberapa pemain kunci yang tidak bisa bermain dan tidak masuk dalam line up. Ini membuat pilihan Patrick dan jajaran pelatih yang lainnya untuk melakukan pergantian pemain menjadi tidak optimal. Misalnya bagaimana? Nathan menit bermain memang menjadi isu. Tapi harusnya dengan jumlah pemain gelandang kita kemarin sangat kesulitan. Mark Klok tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau seandainya kemarin itu Nathan ada dalam skuad 18 di line up, itu mungkin bisa menjadi sebuah perbedaan. Ada pilihan untuk mengganti pilihan gelandang kita. Miliano juga kemarin tiba-tiba ditarik keluar. Saya nggak ngerti itu kenapa ditarik keluar, tapi itu sekali lagi pergantian-pergantian yang dilakukan tidak efektif kecuali pergantian yang dilakukan oleh Romeni. Nah, kita harus memiliki kedalaman skuad untuk melakukan pergantian pemain untuk melawan Irak nanti. Oke, Mas Budi, terakhir harapannya kan pasti menang supaya kita lebih punya harapan besar untuk bisa melaju. Tapi kalau dari pertandingan nanti malam, prediksi skornya yang ideal kira-kira yang bisa terukur itu berapa Mas kira-kira Mas prediksinya? Ya, ini kan lagi tarik-menarik urat saraf ya. Kemarin Arab juga sudah memberikan bensin amunisi tambahan lah kepada Irak dengan harapan bisa mengalahkan Indonesia. Arab mengatakan bahwa Indonesia tim lemah dan harusnya Irak bisa menang 2 gol. Saya sih berharap atau memprediksi justru angka 2-0 itu adalah milik kita. Karena Irak sekarang ini memang kita selalu belum pernah menang melawan Irak, tapi kondisi Irak juga tidak bagus-bagus amat sebetulnya. Dan ini harus bisa dimanfaatkan. Kenapa saya bilang tidak bagus? Seharusnya Irak itu punya kemampuan atau kesempatan untuk lolos kemarin ke Piala Dunia dari round 3 langsung. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan pergantian pelatih yang dilakukan oleh mereka juga memiliki dampak. Yang paling utama adalah penyerang andalan mereka juga tidak masuk dalam round 4 ini karena cedera yang berat. Nah, ini adalah momentum-momentum kesempatan yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal melawan Irak pada malam hari ini. Kita bisa lihat begitu ya, skornya sih 2-0, kita harapkan kita bisa mengungguli Irak dengan strategi dan juga line up tadi yang menjadi kunci kesuksesan untuk kemudian kita bisa meraih atau mengungguli Irak nanti malam. Terima kasih Mas Budi Setiawan, founder Football Institute telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.